Teman-teman, kali ini kita akan memanfaatkan aplikasi KineMaster untuk editing video. Nah, langkah pertama teman-teman, silakan buka aplikasi KineMasternya seperti ini. Kemudian teman-teman klik tanda plus untuk menambahkan project baru. Oke. Oke, di sini ada dua, ada asisten proyek dan proyek kosong. Asisten proyek teman-teman kalau misalnya menggunakan bawaan template dari KineMaster ini nanti akan diarahkan dalam editing. Tapi saya sarankan teman-teman pilih proyek kosong untuk memulai editing video kita. Oke, kita pilih proyek kosong maka akan masuk seperti ini. Nah, di sini saya ingin perkenalkan dulu bagian-bagian dari aplikasi KineMaster ini. Di sini ada media. Media di sini tempat kita menambahkan atau memasukkan bahan-bahan editing kita, baik itu gambar maupun video. Kemudian di sini ada audio. Audio ini bisa kita gunakan, manfaatkan untuk menambahkan musik atau background dalam video kita. Nah, di sini ada suara. Di sini suara kita bisa manfaatkan untuk voice over. Jadi dalam video kita bisa bicara langsung dan menambahkan voice over. Oke, kemudian ada lapisan ini. Di lapisan ini, jadi kalau kita klik lapisan sekarang ini belum bisa menambahkan karena belum ada media di dalamnya. Oke. Kemudian di sini ada paling atas ini back, kemudian next ini belum aktif karena belum ada proses yang kita laksanakan. Di sini ada pengaturan. Nah, teman-teman bisa membuat pengaturan di sini, volume induknya, kemudian penguatan audio, ada video, ada shooting, penyuntingan. Oke, ini aman sih, paskan ke layar untuk pemangkasan foto dan lain sebagainya. Oke, silakan teman-teman bisa explore sendiri. Untuk settingannya saya sarankan untuk settingan default dari KineMaster ini. Oke, kemudian ada bagian ini back. Oke, tidak masalah. Oke, nah sekarang di media, teman-teman mau menambahkan media, teman-teman klik media sini saja, kemudian tambahkan bahan-bahan yang teman-teman ingin masukkan gitu. Contoh saya akan nambahkan foto misalnya, picture. Saya akan pilih picture, kemudian saya tambahkan ini misalnya. Oke, kemudian kalau misalnya sudah oke, kalau mau tambah beberapa lagi bisa gini, tambahkan lagi bisa, ada beberapa. Kalau sudah selesai teman-teman klik checklist di sini. Oke, kemudian ini bisa kita geser-geser. Oke, nah kalau medianya sudah ada, maka bagian lapisan ini bisa kita pilih gini. Kita bisa tambahkan media lagi, kita bisa tambahkan efek, tambahkan hamparan, kita bisa tambahkan teks, handwriting gitu. Contoh misalnya saya akan tambahkan teks di sini. Di gambar glodok ini. Ini namanya glodok, tempat burung bertelur ya. Oke, misalnya saya akan tambahkan teks di sini. Teman-teman bisa klik lapisan, kemudian pilih teks. Nah, misalnya kita akan tambahkan teksnya glodok misalnya. Oke, kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal pilih. Nah, di sini sudah masuk. Teman-teman bisa perbesar dengan cara klik tanda panah ini. Ini bisa kita atur. Ini kita tinggal geser-geser. Teman-teman mau mutar boleh. Kalau misalnya mau diputar atau buat seperti ini saja. Gitu. Glodok. Oke. Di sini pun akan banyak muncul
Kita akan ganti fontnya, teman-teman klik tanda font di sini, pilih font yang teman-teman inginkan. Oke, contoh misalnya saya pilih Great Vibes, kemudian kita centang, maka dia akan ngikut seperti ini. Untuk pemilih fontnya teman-teman pilih saja sesuai yang selera teman-teman. Oke, kemudian untuk warna di sini kan warna putih. Nah, teman-teman bisa ganti di bagian sini. Kita ubah warnanya, misalnya warna merah. Kalau sudah selesai, teman-teman checklist saja. Nah, dia akan berubah. Mau perbesar lagi boleh. Gitu. Untuk animasi masuknya, teman-teman bisa pilih bagian sini. Ini adalah animasinya. Misalnya kita akan pilih geser ke kanan. Gitu. Ini durasinya mau cepat mau lambat, silakan teman-teman sesuaikan saja. Gitu. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Nah, oke. Ini kan lewat glodoknya. Nah, teman-teman bisa klik bagian bawah teks glodok, kemudian di sini di bagian belakang ini bisa kita geser durasinya, misalnya kira-kira sampai sinilah gitu. Ini bisa kita geser, jadi kira-kira hasilnya seperti ini gitu. Nah, animasi keluarnya misalnya kita akan pilih memudar saja gitu. Kemudian atur durasinya, klik gitu. Maka kira-kira akan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kita play. Oke, kemudian dia memudar gitu. Oke, teman-teman bisa tambahkan teks lagi yang lainnya. Kemudian antara gambar pertama ini glodok dengan gambar kedua ini, teman-teman bisa tambahkan transisi. Nah, untuk menambahkan transisi di sini ada di sini ada tanda apa ya, antara gambar pertama dan gambar kedua. Teman-teman tinggal sentuh saja, kemudian pilih transisinya. Sini ada 3D transition, classic transition, fun transition. Teman-teman pilih saja gitu. Misalnya saya akan pilih transisi 3D transition ini, kemudian pilih yang ini. Oke, setelah itu teman-teman centang, maka kira-kira hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian itu kalau misalnya teman-teman memberikan teks transisi, teman-teman ingin apa ya, memberikan background gitu, teman-teman bisa klik audio, pilih background yang teman-teman inginkan. Kalau misalnya teman-teman memiliki penempatan tersendiri, mana ya, pilih dari aset teman-teman sendiri. Oke, misalnya saya akan pilih yang NCS inilah. Oke, saya akan pilih, bisa kita preview dulu. Oke, atau kita langsung tambahkan, klik plus kemudian centang, maka hasilnya kira-kira kan seperti ini.
eh, itu simple untuk menambahkan eh, editing di KineMaster. Nah, saya ingin memberikan satu lagi terkait lapisan. Di sini lapisan, teman-teman bisa menggunakan efek. Di sini efek, sini ada efek ya. Ini ada efek, teman-teman pilih efek dan pilih efek yang teman-teman ingin lakukan. Misalnya kita ingin blur, mosaika, Gaussian blur misalnya. Saya akan centang. Kemudian kita seleksi area yang akan kita blurkan. Misalnya area ini, area tangan ini saya akan blurkan supaya tangannya tidak kelihatan atau agak blur gitu. Kemudian kita atur kekuatan blurnya, semakin kesini semakin besar ya. Oke, sekali lagi caranya, teman-teman, ada tanda gerigi sini untuk pengaturan blur. Oke, ini diperbesar saja untuk memperluas, memperkuat. Kemudian centang. Nah, kita cek lagi, kita atur lagi. Misalnya ini ada yang tanda crop ya, kita bisa crop, kita bisa berikan tanda topeng gitu, dia agak bulat bentuknya, bentuk area blurnya, atau segitiga boleh gini, atau love gitu, atau bintang. Teman-teman pilih saja, saya gunakan yang bulatin saja. Kemudian centang. Oke, ini bisa kita atur lagi, kita centang. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Oke, silakan teman-teman bisa explore lagi di bagian pilihan sini. Oke, saya rasa cukup. Itu bagaimana cara editing di KineMaster. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai, teman-teman tinggal klik ekspor di atas sini, sudut kanan atas ya, paling atas. Kemudian maka project kita sudah jadi yang ini, teman-teman. Teman-teman mau kasih judul, KineMaster misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman tinggal klik tanda share di sini. Kemudian pilih ekspor. Nah, di sini saya sarankan teman-teman bagian pengaturan ini, teman-teman pilih yang 720. Kalau mau yang HD tidak ada masalah, semakin ke atas semakin kuat. Tapi untuk standar itu 720 supaya hasilnya tidak pecah. Nah, untuk laju bingkainya teman-teman pilih yang sinema saja. Sudah lumayan. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman tinggal klik ekspor. Nah, ini sudah proses ekspor video. Oke, saya rasa cukup. Silakan teman-teman explore untuk memanfaatkan aplikasi KineMaster yang saya rasa sangat simple karena berada di Android, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.